pelajaran matematika, Pak. Jadi kurangnya minat di pelajaran matematika. Jadi dari apa yang Ibu Fira harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Iya, yang saya harapkan itu Pak Jumail, bagaimana saya selaku guru kelas yang mengajarkan beberapa mata pelajaran, namun yang anak-anak yang sangat kurang itu di matematikanya, kurang juga peminatnya, sehingga kadang saya bagaimana memilih anak untuk lomba-lomba biasanya. Karena ada yang kurang, beda dengan tahun-tahun yang lalu, memang ada punya, saya lihat kelebihan, siswa saya punya kelebihan matematikanya, memang dia pintar misalkan. Kalau untuk ini 1 tahun ini, akhir ini saya lihat kurang, Pak. Jadi mungkin yang ingin tujuan saya itu bagaimana saya supaya saya bisa, anak-anak saya bisa mencintai itu matematika atau menyenangi pelajaran tersebut. Jadi Bu Fira menginginkan bahwa bagaimana menimbulkan kembali kecintaan anak-anak kepada matematika. Selama ini Fira melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, apa saja yang pernah dilakukan? Atau bagaimana model yang pernah dilakukan? Kalau saya itu Pak, ada beberapa hal yang saya siapkan, termasuk video-video pembelajaran matematika sesuai dengan tema yang akan saya bawakan pada hari itu. Kedua, kadang juga saya memperlihatkan benda nyatanya, ya, ataukah siswa sendiri yang melakukannya, Pak. Siswa sendiri yang melakukannya. Artinya misalkan dia belajar apakah itu negatif positif, terkadang ada siswa saya naikkan untuk ada berdiri, mungkin dia mengarah ke kiri dan ke kanan, misalkan seperti itu. Saya lihat juga agak mudah juga anak-anak paham, bisa anak-anak juga tangkap langsung dengan cara seperti itu, Pak, seperti mempraktikkan langsung. Ya, dari beberapa cara yang Ibu Fira sudah lakukan, bagaimana respon yang dimunculkan anak-anak? Apakah masih kurang yang berminat atau secara keseluruhan tidak ada dari siswa tersebut? Alhamdulillah juga Pak, ada beberapa itu yang memang yang sudah berminat dengan kegiatan-kegiatan ini, namun masih ada siswa saya lihat memang tidak ada sekali saya lihat minatnya di matematika. Alasannya itu Pak susah atau bagaimana. Ada memang anak-anak biasanya jujur itu, susah Bu guru matematika, seperti itu. Jadi ada juga yang beralasan bahwa memang dari susah atau dari bawahannya bahwa tidak ada minat untuk matematika. Jadi kira-kira kalau permasalahan seperti ini yang Ibu Fira hadapi, atau sudah melakukan berbagai macam cara seperti membuat video atau tentang dunia nyata di pembelajaran, namun masih kurang, kira-kira solusi yang bagaimana yang kira lagi akan lakukan? Alternatifnya Bu Fira kalau ada? Iya, kalau saya itu Pak, misal anak-anak saya lihat juga langsung juga paham, lebih cepat juga paham pada saat saya memperlihatkan langsung benda nyatanya Pak. Misalkan jam, misalkan mengajari jam atau apa begitu, memang harus saya putarkan itu. Kalau ada jam yang sudah tidak terpakai, bilang pas di jam ini, misalkan jarum panjangnya, di sini jarum pendeknya ini. Kalau dia lewat seperti ini, berarti ini sekian lewatnya, sekian ininya. Nah, saya lihat lebih mudah Pak. Kedua, mempelajari misalkan masalah uang,
juga dia langsung juga nyata, karena kalau masih di kelas 4 itu juga walaupun anak-anak mungkin sudah pernah lihat, namun terkadang masih bingung juga dengan uang ini Bu, uang ini. Jadi kalau yang biasa saya lakukan itu Pak, memang memperlihatkan dan mempraktikkan itu anak dalam pelajaran matematika lebih cepat saya memberikan misalkan langsung ini yang dikerjakan misalkan ini kerjakan, terkadang sudah keluar main Pak, masih banyak yang belum selesai karena mungkin belum paham, dibanding saya mengajarkan langsung itu anak, misalkan saya kasih 10 nomor bergantian, saya langsung tunjuk naik di papan tulis, saya rasa lebih cepat dia tahu Pak, lebih cepat dia tahu dibanding kalau saya kasih dia soal dalam bentuk LKS misalkan. Apalagi kalau soalnya juga agak-agak sulit, terkadang itu yang membuat anak-anak banyak yang bingung kalau matematika. Jadi Bu Fira sudah memahami permasalahan pembelajarannya dari minat siswa dan beberapa langkah yang sudah lakukan. Namun dari hasil itu apakah masih kurang minat siswanya Bu Fira? Atau sudah lumayan? Alhamdulillah lumayan Pak. Memang yang artinya kan itu walaupun kita di dalam guru sebenarnya atau dari hal kita menerima pelatihan, anak-anak itu tidak ada bodoh. Padi kalau kita keluar itu pelatihan, itu istilahnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberi kita materi bahwa tidak ada anak yang bodoh. Namun mungkin karena ada faktor kemalasannya, ada faktor jadi yang memang dia saya lihat kurang bergairah, kurang di mata pelajaran, sehingga ada masa bodohnya itu anak, masa santainya begitu, dia tidak terlalu peduli. Mungkin ada 1 orang lah, 2 orang Pak yang memang artinya mau semua mata pelajaran yang dia kurangi. Jadi dari hasil yang Bu Fira alami di kelas, sudah jelas bahwa permasalahannya seperti itu. Kira-kira rencana ke depannya Bu Fira apa yang mau dilakukan supaya dari hasil yang sekarang ini bisa meningkat tentang minat belajar matematika untuk siswanya Bu Fira? Ya, kalau saya Pak yang ingin saya lakukan, karena sudah saya ada beberapa misalkan sudah uji coba, yang ingin saya lakukan yaitu pertama-tama itu memang kita selaku guru itu harus memang siap Pak. Karena kita kasihan ibu-ibu terkadang itu mengajar masuk asalkan ada buku di masuknya, tapi itu sebenarnya Pak memang harus kita siapkan dari malam bahwa ini pelajaran ini berarti saya harus siapkan videonya misalkan, harus siapkan kedua harus siapkan alat peraganya, benda-benda nyatanya. Artinya memang mengajar sepenuhnya bahwa kita ini guru khusus untuk siswa. Karena kadang misalkan Pak terbagi, ada hal ke sini ke situ, memang artinya kurang ada manfaatnya ke anak. Kita juga guru begitu. Jadi insya Allah Pak yang ingin saya lakukan, karena sudah yang sudah saya coba bahwa membuat alat peraga, memperlihatkan alat konkretnya, barang konkretnya anak, misalkan pecahan Pak, mungkin saya bisa bawakan kue kah, atau apa yang bisa kita bagi langsung, sehingga anak tahu bahwa kalau kita bagi 2 ini 1/2, kita bagi 4 ini dia 1/4, nanti di jumlah lebih cepat saya lihat anak-anak tangkap. Jadi insya Allah apa yang sudah saya lakukan, dan mungkin saya akan memulainya pada hari pertama pembelajaran ini Pak, setelah MPLS di sekolah saya. Luar biasa ini perencanaan yang sudah disusun oleh Bu Fira, bahwa bagaimana mancing atau mengembalikan minat dari siswa tentang belajar matematika. Jadi sudah ada juga rencana untuk memperlakukannya di pertemuan pada saat selesai MPLS. Namun pada saat Ibu Fira kira-kira melaksanakan seperti ini, tidak ada rencana untuk melibatkan orang lain, atau ada teman atau
unsur dari lain yang bisa membantu Bu Fira dalam menerapkan rencana-rencana Bu Fira? Iya Pak, kebetulan di sekolah kami ada juga banyak teman yang lebih senior, termasuk mungkin kepala sekolah saya juga, dia adalah jurusan matematika, juga sering membantu kami, sering sharing juga, bahkan kadang saya juga memberi waktu untuk bagaimana saya mencontoh, melihat langsung cara penyampaian ke siswa. Mungkin namanya juga kita Pak Guru kan, maksudnya silaturahmi, artinya ada mungkin kelebihan teman, kita juga ada kekurangan tak. Jadi maksud saya itu kita rekan sejawat itu betul-betul bisa saling mengajar, saling bersharing untuk pengalaman-pengalaman kita Pak. Apalagi mungkin seperti saya terkadang kan di ke SD 1 sampai 6, terkadang Pak tahun kemarin mungkin saya di kelas 5, untuk tahun ini memulai kurikulum merdeka, saya lagi digeser untuk memulai yang pertama, sehingga memang ada kadang kita memang harus banting tulang belajar Pak. Terus terang saya di SD 103, pertama saya datang di kelas 5 sebagai pembina mata pelajaran ini untuk lomba misalkan, untuk karena ada lagi pelajaran baru tahun kemarin untuk merdeka mengajar dengan modul-modul, maka kesepakatan teman-teman saya lagi yang turun Pak. Jadi saya artinya ada banyak harus saya pelajari, sehingga buka lagi buku matematika, matematika seperti inilah. Jadi alhamdulillah ada banyak pengalaman, pas lagi masuk penggerak berbagi lagi dengan teman-temannya luar biasa. Jadi artinya Pak betul-betul kita sharing tentang hal-hal pembelajaran yang sangat-sangat mantap betul. Luar biasa rencana dari Bu Fira ini tentang pembelajaran di SD. Nah, saya juga mengakui bahwa kalau kita mengajar di SD ya coba serba super sabar karena anak-anak yang dihadapi, dan harus memiliki beberapa rencana yang bagaimana mengaktifkan anak-anak kita. Oke Bu Fira, jadi rencananya sudah mantap. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Selamat Bu Fira. Iya Untuk Pak, makasih banyak Pak. pembelajaran matematikanya, Iya, supaya Pak. semoga anak-anaknya kembali berminat untuk mengikuti pelajaran matematika sama dengan mata pelajaran yang lain. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi banyak wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, langsung lagi diputar kembali? Iya, langsung baru sebentar refleksi dulu. Refleksinya biasa juga agak lama diketik loh Pak di. Iya. Oke Pak, ya balik. Saya kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Tak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat meskipun cuaca mendung, tapi semua insya Allah sehat dan bersemangat. Iya, sukses terus Pak. Karena bagaimana perjalanannya ini Pak Jumail, saya sungguh luar biasa, dari laut, dari darat ke laut dengan cuaca yang tidak menentu. Sungguh luar biasa. Kita yang di darat ini juga Pak, kayak bagaimana ya mendoakan teman-teman baik dari tim guru, dari kesehatan, saya lihat wah sungguh luar biasa pengabdiannya. Terima kasih Bu. Baiklah Pak. Iya. Baiklah Pak, mungkin untuk sore ini ada hal yang bisa saya bantu, atau mungkin ada ya hal yang bisa kita bagi Pak, bisa disebutkan apa yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Iya, ini begini Bu, saya mau minta pandangan atau bagaimana kira-kira solusi permasalahan saya di sekolah, karena yang saya alami akhir-akhir ini ya sebelum libur, jadi karena ini masih awal lagi, jadi sebelum libur yang saya alami itu biasa ada anak siswa saya yang malas Bu,
atau tidak bersemangat mengerjakan tugas yang saya berikan, atau biasanya dia banyak alasan lah sehingga dia tidak mengumpulkan tugas atau bahkan terlambat mengumpulkan tugas. Kira-kira apa solusi yang harus saya lakukan? Oh iya Pak, ini anak Pak, maksud saya, apakah anak ini memang sejak awal sekolah dia memang orangnya malas ataukah di akhir-akhir Pak? Terkadang kita itu guru anak awalnya rajin, pas mungkin lama-lama sudah mulai lagi begini bertingkah. Bagaimana ini Pak anaknya misalkan? Jadi biasanya di awal semester dulu, semester genap, di awal semester genap ini mulai muncul seperti itu. Jadi anak-anak ini biasa berulang pada awal semester, mulai dari perhatian belajarnya, kemudian pada saat beri tugas biasanya lambat. Oh begitu Pak. Ya, dia terlambat terus. Iya Pak, jadi kalau masalah terlambatnya itu Pak, maksudnya terkadang itu anak di rumah, tapi Pak Jumail ini apakah sudah tanya atau sudah identifikasi siswanya, kenapa dia terlambat, kenapa bisa dia berubah? Biasanya kita guru begitu Pak, artinya ada hati ke hati, mungkin kalau seperti saya Pak yang sering saya lakukan agar anak tidak terpojok oleh teman-temannya, terkadang keluar main atau ada waktu-waktu senggang saya panggil, saya tinggal berdua, kenapa nak? Bagaimana dengan Pak Jumail? Apakah juga melakukan seperti demikian Pak? Iya, yang yang pernah saya lakukan Bu, pada saat jam istirahat, saya melakukan diskusi atau melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang bermasalah ini. Awalnya sih tidak mau terbuka, Oh iya Pak. namun dengan beberapa pendekatan yang saya lakukan, kemudian menggali informasi juga dari teman-temannya, katanya biasa dia kurang fokus karena dia terlalu banyak main, Oh banyak. khususnya main game. Itu yang Ya. biasa mereka lakukan katanya, sehingga perhatiannya pada saat diberi ada tugas dari sekolah, dia tidak terlalu perhatikan atau banyak menghiraukan dari tugas dari sekolah. Oh Dari informasi itu saya berikan beberapa pendekatan lagi. Akhirnya mereka yang bermasalah ini sudah mau mengakui bahwa betul Bu, Pak, akhir-akhir ini saya biasa ikut main game dengan teman-teman saya yang dalam tanda kutip putus sekolah, makanya dia agak biasa gabung dengan orang-orang yang putus sekolah, sehingga dia uh, minat atau keinginan untuk belajarnya atau mengerjakan tugas itu biasa nanti berkali-kali baru diingatkan baru bisa kerja seperti itu. Oh iya Pak, karena kan ini Pak Jumail sudah tahu bahwa oh ini masalahnya anak, dia karena terlalu banyak main game begitu, dia terbawa arus tanpa memperhatikan bahwa dia punya tugas sekolah sebenarnya banyak yang lebih utama harus diperhatikan. Kira-kira Pak Jumail ada tidak cara untuk pendekatan lebih dekat lagi sehingga siswa ini kembali lagi seperti dulu. Maksudnya dia lagi kembali rajin mengerjakan tugas, rajin ke sekolah. Karena terkadang itu Pak, kalau kita punya siswa mencintai, menyayangi gurunya, terkadang itu anak lebih nyaman ditemani ngomong, lebih dekat dengan kita dan lebih peduli dan lebih sopan, artinya ini anak lebih dekat dengan kita, artinya seperti itu Pak, karena saya juga sudah banyak mengalami juga di sekolah, terkadang oh ini anak kasihan mungkin karena butuh perhatian, ada juga orang tuanya terkadang itu Pak Jumail, dia memang sudah pakai tenaganya anaknya, lebih-lebih mungkin kalau tingkat SMP ya Pak, karena sudah besar,
apalagi di daerah pesisir, terkadang kalau sudah pintar cari uang, sekolah terkadang di nomor 2-kan. Ya, itu juga ada hal pernah saya baca bukunya itu begitu. Lanjut kalau di SD itu Pak, memang kita guru itu seakan-akan bahwa setelah masuk dari gerbang itu kita ini ibunya. Jadi apapun biasanya itu, apakah masalah uang jajannya kurang atau kapanya, memang itu anak sudah curhat ke kita, Bu, dia kasih kesekian ibuku, dia ini masih mau. Terus terang saya Pak Jumail, terkadang kalau saya punya siswa ada hal yang seperti itu kasihnya, saya kasih. Jadi itu anak mungkin biasa naik di kelas tingkat tinggi, dia masih mencari. Mungkin karena yang saya tanamkan itu bukan berarti selalu seperti itu. Artinya ke saya bukan, tetapi mungkin pada saat dia butuh saya ada. Jadi saya mungkin begitu tadi Bapak Jumail, karena sudah tahu masalahnya, pokok masalahnya ini. Kira-kira ada tidak jalan tak Pak sehingga anak ini kembali? Bagaimana dengan Pak Jumail? Iya, yang saya sempat pikirkan Bu, karena saya kalau secara pendekatan person sudah saya lakukan, kemudian yang sementara kami ingin coba, itu kami akan melakukan pendekatan melalui orang tua. Ya, jadi kalau masalah personnya atau kedekatannya, kalau kita berinteraksi di sekolah Bu, anak-anaknya seperti yang Ibu Fira tadi katakan, bahwa kedekatan mereka kepada kami untuk mengungkapkan isi hatinya sudah mulai terbuka. Tetapi yang menjadi masalah di sini kan di kita, waktu kita di sekolah untuk pendekatan seperti itu masih terbatas. Jadi yang kami coba nanti, yang kami rencanakan di awal tahun ajaran baru ini, kami akan melakukan pendekatan melalui orang tua. Kemudian kami menyadari juga bahwa karena di daerah kami, termasuk yang dikatakan tadi Bu Fira, bahwa di daerah pesisir itu banyak pengaruh seperti itu. Apabila sudah dapat uang sedikit, makanya biasa meninggalkan sekolah atau nomor sekiankan sekolah. Jadi hal itu yang kami mau dekati melalui pendekatan orang tua, karena jangan sampai ada kecenderungan dari orang tua untuk membiarkan hal ini atau tidak ada dukungan dari orang tua. Jadi kami ingin melakukan pendekatan itu kepada orang tua supaya waktu yang banyak ini di rumah, mulai dari kembali ke sekolah sampai ke sekolah kembali besoknya, bisa didampingi anak-anaknya, kegiatan anak-anaknya, minimalnya sepertilah orang-orang kita di darat, bahwa minimalnya kalau dari anaknya pulang dari sekolah ada kontrol, bertanya apa yang dilakukan di sekolah, ada tugas atau PR-nya, minimal seperti itu. Kemudian selain itu, kontrolnya di sini yang kami juga inginkan itu pada pergaulan mereka, supaya bisa mengatakan bahwa inilah lingkungan yang tepat untuk bergaul. Jadi itu yang kami rencanakan Bu di awal tahun ajaran ini, bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti itu. Iya, sudah bagus sekali itu Pak. Insya Allah akan berhasil, karena segala sesuatu itu, masalah siswa itu, guru dan orang tua memang tidak bisa dilepas kaitannya. Mereka saling terkait, namun selaku kita sebagai guru itu sebenarnya juga ada hal-hal yang harus kita di SD itu Pak, yang harus kita tidak boleh kita katakan ke orang tua siswa, misalnya ada anaknya yang tidak mampu dalam hal itu, misalkan kayak orang tua mungkin ada perasaan, ada ya sedih atau bagaimana, sehingga apapun misalkan anaknya itu mungkin baik nakal ataupun dia kurang di mata pelajaran, ada hal-hal yang menyimpan, tapi bagaimanalah selaku guru kita menyampaikan ke orang tua yang secara halus, artinya tidak langsung tertuju,
memojokkan anaknya, karena namanya juga orang tua Pak, itu pengalaman saya juga Pak Jumail. Tapi insya Allah karena memang kemarin juga di MPLS di hari pertama itu memang kita sudah sosialisasi, sampaikan ke orang tua yang mengantar anaknya, karena kebetulan saya lihat di Sinjai ada 3 hari waktu jeda orang tua untuk mengantar anak, ada surat langsung dari Bupati, sehingga guru kemarin di situ menjelaskan bahwa jangan sampai orang tua itu melimpahkan segala sesuatu ke guru. Apalagi kita di SD ya, ini tugas guru ini, biasa ada orang tua seperti itu di grup. Sehingga disiapkan bahwa kalau SD itu hanya kurang lebih 5 jam bersama gurunya, sedangkan 19 jam itu bersama dengan orang tuanya. Jadi marilah kita bersama sehingga siswa anak-anak kita ini apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi insya Allah Pak Jumail, yang pendekatan yang akan kita lakukan untuk ajaran baru, coba Pak Jumail turun langsung ke orang tua, bagaimana siswa sehingga bisa kembali seperti dulu. Menurut saya pasti akan berhasil Pak, pasti akan berhasil. Orang tua dan guru bekerja sama dengan baik, begitu juga orang tua menerima gurunya, gurunya juga demikian. Insya Allah anak-anak kita akan, apa yang kita harapkan akan kembali dengan baik Pak, menurut ya, mudah-mudahan Pak. Selamat mencoba. Saya rasa cukup untuk hari ini bincang-bincang kita. Ya, insya Allah di lain waktu. Dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fira masukannya. Ya, sama-sama Pak. Untuk refleksinya lagi nih Pak Di. Iya, refleksi untuk kegiatan. Sekalian di kapan Pak Jumail dianu refleksinya? Iya, langsung Bu. Ya, sebelum masuk di room begitu. Di refleksi. Yang refleksinya itu kira Iya. pertanyaan yang pembaliknya
Tidak usah Oh, diutarakan, apalagi ditulis. oh iya, mungkin bagaimana Pak Di? Tadi Di kayaknya dua atau bagaimana ini Pak Di? Tapi kita kan sama-sama sudah. Jadi yang mana Ya. ini Di? Refleksi diri kapan untuk? Oh, kayaknya ini Pak. Siapa Di duluan ini? Kita mau dulu bagaimana perasaan tak pada saat setelah kucing. Oh, saya yang dibawa Pak Di. Saya dibawa Pak. Utarakan ini dulu baru ditulis lagi. Oh, Sebentar. tuliskan umpan balik dari Koci ya Anda. Misalkan di Pak Di, saya di situ. Iya. Oke, ya Pak. Siap. Iya. Pak, ada saya kirim lewat chat, Pak. Eh,
Betul.
Hmm. Ya, oke rumah. Hmm.
Ganti. Ya.
Oh, memperbaiki meningkatkan ya. Ya Bu, siap. Saya matikan dulu kameranya Budi agar terganggu saya lihat anunya untuk ya Bu. Saya matikan dulu kameranya supaya ndak sendat nanti. Ya, makasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Untuk hari ini refleksi diri latihan coaching yang sangat menyenangkan, luar biasa Bu. Saya dikasih kesempatan untuk selalu bersama dengan tepat dengan teman yang pengetahuannya lebih dari saya. Kemarin saya bersama Pak Ediamang selaku guru di tingkat SMA. Sekarang saya bersama dengan Pak
Pak Jumail dari tingkat SMP. Jadi sungguh luar biasa untuk memberikan saya solusi sesuai dengan permasalahan saya kemarin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan merefleksi hasil saya pada sore ini setelah saya coaching dengan Pak Jumail. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu melakukan sesuai dengan tirta, ada tujuan yang akan kita capai, sudah ada identifikasi dan ada rencana aksi serta tanggung jawab untuk kita laksanakan setelah berjalannya ini. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan bagi saya yang perlu saya perbaiki bahwa saya harus benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada Koci dan pada akhirnya juga akan mendapatkan jalan keluar yang benar-benar valid sesuai dengan permasalahannya. Yang ketiga, apa yang masih perlu, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi friends atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu yang harus saya lakukan yaitu kerjakan adalah sebenarnya menghendaki perhatian yang penuh. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara baik sehingga apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai. Sudah kami lakukan. Yang pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu itu seperti apa yang telah disebutkan teman, kita harus lebih untuk biasanya menggunakan mindfulness atau artinya apa pikiran kita senang dulu, pikiran kita tenang dulu sehingga apa yang kita akan lakukan semua akan berjalan dengan baik, menumbuhkan perasaan yang lebih jernih, pikiran dan akan berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan sehingga lebih santai, lebih rileks. Selanjutnya, umpan balik dari Koci Anda, umpan baliknya di sini yang menanyakan pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini yang sungguh luar biasa, Bu. Betul-betul kami melaksanakan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan saya. Pertama itu yang saya rasakan pada saat di coaching, pertama sangat lega karena mungkin saya pada orang dengan sasarannya memberikan saya penjelasan karena dapat mengeluarkan apa yang mengganjal dalam hati saya. Selanjutnya saya dapat digiring untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan saya jalan keluar dari permasalahan yang saya alami. Dan menurut saya itu sangat efektif karena penyelesaian yang keluar dari diri saya sendiri, ya dari kita sendiri apa yang bisa kita lakukan sehingga itu yang membuat saya senang. Pak Jumail juga menanamkan hal yang harus saya lakukan secara konsekuen untuk melakukan perubahan tersebut kepada anak didik saya. Selain itu yang paling penting adalah saya merasa nyaman dalam melakukan coaching karena coach membawa suasana dengan rileks dan santai. Saya senang telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan berdiskusi dengan coach yang hebat. Sebagai coach merasa senang dengan kegiatan coaching karena pengalaman baru mereka, pengembangan coaching mereka, kesempatan untuk menuangkan masalah dan mengantarkan bagaimana memperoleh solusi dari masalah tersebut. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu hebat, Bu Fasil, saya betul-betul dibersamai sama dengan rekan guru penggerak yang sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dan insya Allah saya akan lakukan di sekolah saya di awal pembelajaran saya dengan apa yang telah disebutkan oleh Pak Jumail tadi. Mungkin cukup sekian. Saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah suaranya Bu Dini.
laki-laki.